Kami membangun beberapa jalan di Kabupaten Sekadau, secara khusus di Jalan Transmedia seberang Kapuas, kemudian juga di Tiga Belitang, kemudian juga di RTM. Kami melihat bahwa visi dan misi yang kami tawarkan kepada masyarakat ini masih relevan, karena hampir sebagian besar visi kami itu bicara tentang infrastruktur, bicara tentang pendidikan, bicara tentang kesehatan. Kemudian juga saya menyampaikan terima kasih terutama kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan termasuk kepada pihak perusahaan yang selama ini telah melakukan komunikasi yang baik dengan kami di pemerintah daerah Kabupaten Sekadau. Hey ho, masyarakat Sekadau, orang Sekadau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Pada hari ini merupakan hari pertama dan juga perdana kita podcast tentunya bersama Sekadau Maju, dialog eksklusif dengan calon incumbent Bupati Sekadau. Dan juga telah hadir pada hari ini bersama kita narasumber utama kita, ada Pak Aron Esa pada hari ini. Gimana Pak kabarnya Pak pada hari ini? Baik. Tentunya telah menjalankan berbagai banyak aktivitas Pak ya di beberapa akhir pekan ini Pak ya, kampanye dan juga ya untuk menghadiri orasi-orasi politik Pak ya. Dan juga semoga selalu sehat Pak ya. Dan juga tepat pada hari ini 3 Oktober 2024 Pak Aron ya sudah memasuki usia yang ke-50 tahun Pak ya. Dan juga kami pribadi beserta masyarakat Sekadau mengucapkan selamat bertambah usia sama ulang tahun Bapak. Semoga selalu sehat dan juga semoga langkah ke-5 tahun ke depan nanti dan juga bisa dipermudah Bapak ya. Amin Pak ya. Amin. Dan juga untuk masyarakat Kabupaten Sekadau ketahui bahwa Pak Aron Esa ini sebelum menjabat menjadi Bupati Kabupaten Sekadau yang sekarang, beliau juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sekadau tahun 2004, 2009 dan juga 2014. Dan juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 dan juga Bupati Sekadau tahun 2021 hingga 2026 ya Pak ya. Dan juga sekarang tentunya beliau pada saat ini ngambil cuti Pak berarti Pak ya. Dan juga kepemimpinannya tidak sampai 5 tahun ya Pak ya. Hanya kurang lebih waktunya 3 tahun lebih saja. Oke, pada hari ini kita akan mengupas lebih jauh, mengulik lebih jauh visi dan misi calon bupati incumbent Sekadau kita kali ini Pak Aron ya, visi dan misi program-program kerjanya ke depan yang tentunya perlu kita masyarakat Kabupaten Sekadau ketahui. Dan juga untuk pertama pada hari ini Bapak mohon izin tentunya kami ingin mengetahui bahwasanya bagaimana dan juga mohon dijelaskan secara singkat saja Pak visi dan misi utama yang Bapak bawa ketika pertama kali menjadi atau menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sekadau Pak. Baik, terima kasih. Ada yang perlu saya sampaikan terutama terkait dengan visi dan misi ketika saya mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Sekadau tahun 2020-2024, yaitu mewujudkan Kabupaten Sekadau yang maju, sejahtera dan bermartabat. Dengan 7 misi kami waktu itu adalah yang pertama adalah mewujudkan Kabupaten Sekadau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dan juga yang kedua adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, kemudian juga meningkatkan akses pelayanan infrastruktur dasar, kemudian juga mewujudkan iklim investasi yang baik di Kabupaten Sekadau, kemudian juga meningkatkan pendapatan buruh petani dan juga menciptakan lapangan kerja untuk para buruh dan petani, kemudian juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan, kemudian juga menciptakan kerukunan, kedamaian, ketentraman antar umat beragama di Kabupaten Sekadau yang kita cintai. Dengan program unggulan kami waktu itu adalah IP3K, yaitu infrastruktur, perkebunan,
pertanian, perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Skadau. Puji Tuhan, program kami itu kami tawarkan kepada masyarakat Kabupaten Skadau pada saat itu, dan responnya luar biasa, responnya sangat baik, sehingga pada pemilu di tahun 2020 yang lalu, pasangan saya dan Subandrio memenangkan kompetisi pilkada di Kabupaten Skadau dengan selisih suara pada waktu itu 1.520 suara antara saya dan juga yang incumbent. Sangat luar biasa sekali Bapak. Dan juga untuk visi dan misi tersebut Bapak, selama Bapak memimpin, apakah ada tantangan khusus yang tentunya dihadapi selama Bapak memimpin itu? Baik, terima kasih masyarakat Kabupaten Skadau yang saya cintai. Dalam waktu 3 tahun kepemimpinan kami di Kabupaten Skadau, pasti ada sedikit lika-liku terkait dengan ketika kami mengimplementasi program-program kami, secara khusus program IP3K. Tetapi puji Tuhan, keseluruhan itu sangat direspon oleh masyarakat Kabupaten Skadau. Yang pertama, infrastruktur dasar itu kami membangun beberapa jalan di Kabupaten Skadau, secara khusus di Jalan Transmedia seberang Kapuas, kemudian juga di 3 Belitang, kemudian juga di RTM, dan juga kami juga menambah 1 rumah sakit di Kabupaten Skadau yang dulunya hanya di Kabupaten Skadau saja, di ibu kota Kabupaten Skadau. Tapi saat ini ada 1 rumah sakit pertama yang kita bangun baru di Landapin, Kecamatan Ngamhap. Mengapa kita bangun itu? Karena kami juga berharap di RTM itu jumlah penduduknya juga jauh lebih besar, dan itu kami bangun di perbatasan antara Skadau dengan Ketapang, sehingga harapan kami juga semua masyarakat yang ada di sekitar itu bisa dilayani dengan adanya rumah sakit baru yang ada di Landapin. Sangat luar biasa sekali Pak ya. Kalau terhitung itu hanya dalam waktu 3 tahun Pak ya. Ya. Jadi sudah banyak infrastruktur dan juga banyak sekali program yang bisa dibilang terrealisasikan Pak ya. Jadi kami juga sebagai masyarakat ingin mengetahui Bapak, untuk selanjutnya apakah visi dan misi tersebut akan tetap sama ketika nanti Bapak terpilih, atau Bapak memilih pembaruan atau penyesuaian yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat Skadau yang sekarang Bapak? Baik, terkait dengan visi dan misi itu, apakah kami masih meneruskan yang lama atau mengganti dengan yang baru? Pada prinsipnya sebagian besar kami meneruskan yang lama. Hanya kata unggul itu saja sekarang ini kami visi dan misi pasangan saya dan Pak Subandrio, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Skadau yang unggul, sejahtera dan merayat. Hanya kami mengganti kata unggulnya itu juga karena menyesuaikan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, karena sekali lagi bahwa harus ada sinkronisasi antara visi calon bupati dengan visi Provinsi Kalimantan Barat dan juga rencana pembangunan nasional yang sudah dirancang oleh Bappenas. Jadi kami hanya menambah itu saja, karena sebagian besar kami melihat bahwa visi dan misi yang kami tawarkan kepada masyarakat ini masih relevan, karena hampir sebagian besar visi kami itu bicara tentang infrastruktur, bicara tentang pendidikan, bicara tentang kesehatan, kemudian juga kita banyak membangun ada rumah ibadah, termasuk juga yang kita bangun rumah Melayu di Kabupaten Skadau, yang merupakan janji politik kami pada kampanye 2020 yang lalu. Oke Bapak, dan juga untuk IP3K yang tentunya menjadi program unggulan dari Bapak dan juga beserta pasangan, tentunya sudah dirasakan oleh masyarakat yang sangat luar biasa Bapak. Dan juga kembali ingin kami mengetahui Bapak, apa saja program-program unggulan yang berhasil Bapak realisasikan selama masa kepemimpinan Bapak, dan juga bagaimana dampaknya bagi masyarakat Skadau saat ini Bapak? Baik, terima kasih. Kemudian terkait dengan program-program yang sudah kami jalankan selama 3 tahun ini, perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Skadau bahwa program unggulan kami IP3K itu infrastruktur perkebunan, pertanian, perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Skadau.
Di bidang infrastruktur tadi juga telah saya sampaikan bahwa banyak hal yang telah kami buat di 3 tahun ini, termasuk juga jalan media seberang ke Puas, kemudian juga jalan di 3 Belitang, kemudian juga jalan di RTM, termasuk juga beberapa jembatan yang kami selesaikan juga di masa jabatan kami ini. Selain itu juga kami membangun rumah ibadah khususnya untuk umat Muslim, kemudian umat Katolik, umat Kristen yang ada di Kabupaten Skadau. Namun di samping itu juga Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Skadau secara khusus untuk masyarakat Melayu Kabupaten Skadau, sebagaimana komitmen kami dulu kepada mereka bahwa kami akan membangun rumah Melayu di Kabupaten Skadau. Puji Tuhan, kerinduan keinginan masyarakat Kabupaten Skadau terkait dengan rumah Melayu itu sudah kami realisasikan dan sekarang sudah difungsikan oleh umat Melayu sendiri di Kabupaten Skadau, sehingga hampir sebagian besar aktivitas masyarakat juga bisa dilaksanakan di rumah Melayu Kabupaten Skadau. Dan di samping itu juga kami menyelesaikan Masjid Agung yang juga menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Skadau. Bahkan ketika peresmian di tanggal 5 Agustus kemarin, kami mengundang Ustadz dari Jakarta untuk memberikan tausiah kepada masyarakat kita di Kabupaten Skadau, dan puji Tuhan antusias masyarakat luar biasa sehingga acaranya itu juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Di samping itu juga kami membangun Christian Center yang juga janji kami pada waktu itu, puji Tuhan ini juga selesai dan sekarang juga difungsikan, termasuk juga gereja yang besar di Perkirawak itu juga telah difungsikan Bapak Ibu sekalian. Jadi sehingga secara khusus sebenarnya program IP3K kami itu telah banyak terrealisasi. Kemudian yang berikutnya, kami pasti ke depan akan melanjutkan kembali program pembagian bibit kelapa sawit kepada masyarakat Kabupaten Skadau. Saat ini kami membagi kurang lebih 171.000 batang kepada petani yang ada di Kabupaten Skadau ini, dan tentu masih banyak proposal-proposal yang belum kita selesaikan, dan itu bukan karena anggaran kita kurang, tetapi memang karena kemampuan penangkarnya menyiapkan bibitnya itu. Dulunya di tahun 2021 kami pernah menganggarkan agak besar, tetapi satu perusahaan pun tidak ada yang mau ikut lelang pada waktu itu, karena memang mereka mengatakan, Pak, dalam jumlah angka yang cukup besar ini kami tidak mampu menyiapkan bibit. Jadi oleh karena itu kami evaluasi kembali. Di tahun berikutnya kami menyesuaikan dengan kemampuan penangkar. Mereka hanya mampu menyiapkan dalam 1 tahun itu bibit itu kurang lebih 60 sampai dengan 70.000. Maka kita menyesuaikan angka pada mereka itu. Maka sekarang prinsipnya itu tetap kami lanjutkan, hanya memang sekarang bertahap. Yang sudah lama mengusulkan itu yang kita prioritaskan, dan kami pasti berjanji kepada masyarakat Kabupaten Skadau, secara khusus kelompok-kelompok tani yang belum mendapatkan, nanti ke depan pasti kami akan bagi kepada Bapak Ibu sekalian, dan prinsipnya harus ada proposal, harus ada kelompok, ya, karena ini bantuan dari pemerintah daerah, bukan bantuan dari pribadi. Kalau pribadi tidak ada masalah, tapi karena ini bantuan dari pemerintah daerah, maka kami pastikan kepada Bapak Ibu sekalian yang akan kepingin dengan bibit kelapa sawit itu, silakan mengajukan proposal. Nanti ada tim kami dari Dinas Pertanian untuk melakukan cross check terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mereka di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi puji Tuhan sampai dengan detik ini animo dan antusias masyarakat juga sangat luar biasa terkait dengan bibit sawit itu. Kemudian yang berikutnya di bidang pertanian, di sekian tahun ini sebenarnya kami telah membagi alsintan yang juga cukup banyak kepada kelompok-kelompok tani kita. Pupuk juga yang telah kita bagikan kepada mereka, perbaikan drainase, perbaikan saluran, karena kita berharap bahwa di masa yang akan datang kita bisa swasembada pangan. Tapi tentu untuk menuju proses itu semua, maka di awal ini kita mempersiapkannya dengan baik. Maka harapan kami
sekian tahun ke depan kita bisa swasembada pangan di Kabupaten Skadau. Dan tentu ini semua tidak lepas dari kerjasama dengan para petani sekalian, karena sekali lagi bahwa ujung tombak untuk menyukseskan ketahanan pangan Kabupaten Skadau adalah terletak pada petani-petani kita yang ada di kampung-kampung, dan pemerintah daerah prinsipnya memberikan support berkaitan dengan pupuk, berkaitan dengan alsintan, kemudian berkaitan dengan pendampingan agar mereka juga semakin tahu, semakin paham terkait dengan pola pemupukan yang dilakukan. Tetapi kami bersyukur dari beberapa tempat yang kami panen perdana itu hasil ubinnya luar biasa. Ada yang 4 ton, ada yang 5 ton, ada yang juga 6 ton. Dan tentu itu semua berhasil dan tidaknya itu tergantung kepada pupuk. Kalau pupuk nanti rutin kita berikan, maka saya menjamin bahwa swasembada pangan di Kabupaten Skadau terutama beras akan bisa terpenuhi oleh masyarakat Kabupaten Skadau di masa-masa yang akan datang. Kemudian juga di bidang perikanan, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kabupaten Skadau, perlu saya sampaikan bahwa kami telah membagi ratusan ribu bibit ikan kepada kelompok-kelompok tani kita, dengan harapan, sebenarnya saya berharap pasokan ikan di Kabupaten Skadau ini yang ada di pedagang-pedagang kita di pasar itu mestinya harus dipasok dari petani-petani lokal kita yang ada, sehingga juga ada dampaknya bagi kelompok-kelompok tani kita. Walaupun mungkin ini masih ada sedikit problem, tetapi saya berkeyakinan bahwa ke depan ini akan kami benahi secara pelan-pelan. Maka harapan saya juga ke depan hasil ikan kita itu juga bisa dijual di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Skadau dalam rangka mencukupi kebutuhan konsumsi ikan kita di Kabupaten Skadau. Karena sekali lagi saya mau sampaikan bahwa konsumsi ikan itu sangat aman, konsumsi ikan itu sangat sehat untuk kita, dan konsumsi ikan itu untuk anak-anak itu bisa untuk mencerdaskan kemampuan mereka. Dan juga Bapak, dari sekian banyak pemaparan tentunya telah kita sama-sama dengarkan bersama masyarakat Skadau tadi, tentunya sangat memberikan dampak yang besar Bapak ya, tentunya untuk masyarakat Skadau. Ya juga dari sekian banyak tentunya program-program yang telah dijalankan selama kurun waktu 3 tahun ini, tentunya pasti ada Bapak program yang tentunya dianggap belum optimal. Dan juga bagaimana Bapak menanggapi kritik terkait pelaksanaan program-program tersebut, dan juga langkah apa yang Bapak ambil untuk memperbaikinya Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan program yang mungkin belum bisa kami implementasikan secara keseluruhan, pada prinsipnya bahwa itu bukan menjadi sebuah kendala, sebuah persoalan bagi kami. Hanya memang sekali lagi bahwa untuk membangun Kabupaten Skadau ini tentu kita membutuhkan sumber dana, bukan hanya dari pemerintah daerah Kabupaten Skadau saja, tetapi juga dari provinsi dan juga dari pusat. Karena kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Skadau ini ada ruas jalan provinsi, ada juga ruas jalan nasional, ada juga ruas jalan daerah. Terkait dengan jalan provinsi, tentu kami komunikasi ke pemerintah provinsi, dan kita bersyukur selama ini jalan provinsi hampir di masa jabatan kami ini selalu ditangani oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun di wilayah Kabupaten Skadau ini, termasuk di RTM dan juga sekaligus di Belitang. Kemudian juga terkait dengan jalan nasional, saya pikir selama ini kita bisa melihat, bisa menyaksikan selalu ada perbaikan terutama untuk jalan nasional. Kemudian untuk jalan Kabupaten Skadau, karena memang luasnya begitu panjang, sehingga memang kami butuh perencanaan secara matang terkait dengan prioritas yang mana harus kami mulai. Mungkin Bapak Ibu sekalian masyarakat Kabupaten Skadau bisa melihat misalnya kenapa kami harus memulai di tahun pertama kami itu ke arah Media Seberang Kapuas. Karena memang di sana menjadi sebuah kerinduan mereka. Selama beberapa puluh tahun ini aspal di Seberang Kapuas tidak begitu panjang. Kemudian mengapa kami juga fokus ke daerah sana? Karena sekali lagi saya mau sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Skadau bahwa di daerah Media itu
pemasok sayur mayur terbesar untuk Kabupaten Skadau, maka kita fokus di sana. Dan puji Tuhan di 2 tahun itu cukup panjang kita membangun ruas jalan itu dan juga memakan anggaran yang begitu besar, termasuk juga di 3 Belitang itu juga karena memang kami dulu berkomitmen dengan mereka bahwa kami akan memperbaiki ruas jalan antar kecamatan yang ada di Belitang Ulu. Kemudian terkait dengan bagaimana terhadap kritikan masyarakat, saya pikir selaku pejabat publik saya memahami betul bahwa ini konsekuensi kami menjadi pejabat publik, pasti ada kritikan, saran. Saya pikir kritikan dari mereka itu menjadi vitamin, menjadi bumbu dan juga penyemangat bagi kami untuk terus bekerja, berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Skadau. Karena ini juga kerinduan masyarakat Kabupaten Skadau terkait infrastruktur harus lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terkait pelayan juga harus lebih baik di masa-masa yang akan datang. Jadi sekali lagi bahwa itu semua saya pikir menjadi vitamin bagi kami semua, saya dan juga seluruh jajaran di pemerintah daerah Kabupaten Skadau untuk memastikan semua progres, semua pelayanan ke masyarakat itu berjalan dengan baik. Kemudian kami juga bersyukur Bapak Ibu sekalian masyarakat Kabupaten Skadau, di masa jabatan yang sangat pendek ini kami mendapatkan sebuah prestasi dari pemerintah pusat terkait dengan penurunan angka stunting terbaik di tingkat nasional. Kami mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat dan saya pikir ini bukan kebanggaan kami saja, tetapi ini merupakan kebanggaan masyarakat Kabupaten Skadau, karena saya sadar bahwa itu semua kena keterlibatan semua elemen masyarakat untuk menyukseskan program pemerintah. Dan tentu ke depan saya berharap ini kerjasama tetap kita jalin bersama, karena satu semangat bahwa Skadau harus maju, Skadau harus berkembang, dan Skadau juga ke depan harus sejahtera. Luar biasa kali. Dan juga Bapak termasuk juga menjawab pertanyaan kami untuk program masa depan atau 5 tahun ke depan jika terpilih, namun sudah terjawab semua Bapak. Dan juga kami ingin mengetahui kembali Bapak, dan juga pendekatan kepada masyarakat selama masa kepemimpinan Bapak, bagaimana cara Bapak menjaga hubungan yang baik dan juga komunikasi terbuka dengan masyarakat itu Bapak. Baik, terima kasih. Masyarakat Kabupaten Skadau yang saya cintai, saya sebagai Bupati Kabupaten Skadau, karena memang basic saya dulunya itu adalah anggota DPR Kabupaten Skadau, mulai dari Skadau ini dimekarkan tahun 2024 sampai dengan 2019 saya menjadi anggota DPR Kabupaten Skadau. Kemudian di 2019 saya terpilih menjadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Barat. Namun tidak lama di provinsi saya mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Skadau dan terpilih di tahun 2020. Artinya untuk membangun komunikasi dengan masyarakat saya pikir bukan masalah lagi, karena memang berangkat dari pengalaman saya sudah belasan tahun menjadi anggota DPR Kabupaten Skadau. Memang kami setiap ada kegiatan-kegiatan masyarakat kami selalu hadir, dan puji Tuhan respon mereka juga luar biasa. Termasuk juga misalnya kegiatan-kegiatan Maulid tradisional, saya juga hampir selalu hadir di setiap acara-acara event besar mereka. Jadi untuk itu saya pikir tidak ada kendala untuk komunikasi dengan masyarakat sekalian, karena memang kami menyadari bahwa menjadi pejabat publik di era sekarang ini beda dengan di tahun 80-an yang mungkin juga jarang ketemu dengan para masyarakat. Tapi saat ini memang kami harus continue, harus sering ketemu dengan masyarakat. Di samping menyampaikan program-program yang sudah kami buat, kami juga rindu ketemu dengan mereka, karena mereka lebih enak, lebih rileks ketika kami diskusi ringan dengan mereka terkait dengan persoalan-persoalan yang ada, sehingga saya bisa menyimpulkan terkait dengan keinginan, kerinduan masyarakat Kabupaten Skadau, sehingga saya dan Pak Subandrio saat ini sekali lagi tidak ada kendala untuk komunikasi dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Skadau. Dan puji Tuhan pada saat kampanye ini juga respon antusias masyarakat itu sangat luar biasa, karena memang mereka paham kami ini sangat merayat di tengah-tengah mereka.
Dan juga sangat luar biasa sekali Bapak, tentunya kita melihat dari media sosial juga bagaimana keaktifan Bapak beserta pemerintah daerah untuk bisa hadir di tengah-tengah masyarakat tentunya. Dan juga kami ingin juga mengetahui Bapak, bagaimana pengalaman Bapak bekerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan juga bersama pihak swasta dalam mengembangkan Kabupaten Skadau yang kita cintai ini Bapak. Baik masyarakat Kabupaten Skadau yang saya cintai, perlu juga saya sampaikan bahwa semenjak kami menjadi Bupati Kabupaten Skadau, kami memang berkomunikasi juga dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Terkait dengan pemerintah provinsi, seperti yang saya sampaikan sejak awal tadi, bahwa ada ruas jalan provinsi juga yang ada di Kabupaten Skadau. Maka kami penting komunikasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dan puji Tuhan memang selama ini hubungan baik saya dengan Pak Miji luar biasa, sehingga apa yang kita usulkan kepada Pak Miji pada waktu itu secara khusus pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat direspon, dan Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya hasil dari komunikasi kami dengan provinsi. Kemudian juga dengan pemerintah pusat, Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur juga di beberapa tahun ini kami melakukan komunikasi yang cukup intens dengan pemerintah pusat, karena memang kami menyadari bahwa membangun Skadau ini tidak mampu dengan dana kabupaten, dengan dana provinsi. Maka kami juga komunikasi dengan pemerintah pusat, dan bersyukur di beberapa tahun ini anggaran dari pusat cukup besar ke Kabupaten Skadau. Dan secara khusus kami juga berterima kasih kepada Pak Joko Widodo yang juga beberapa bulan yang lalu, tepatnya di 21 Maret 2024, beliau mengunjungi Kabupaten Skadau dalam rangka kunjungan kerja, dan ini juga merupakan salah satu upaya pendekatan kami ke pusat, sehingga juga Pak Presiden bisa kunjung ke Kabupaten Skadau, dan ini merupakan sebuah catatan sejarah yang tidak bisa kita lupakan, bahwa kabupaten kecil di Provinsi Kalimantan Barat dikunjungi oleh Pak Presiden ke Kabupaten Skadau. Dan tentu dampak dari itu semua, kami sekali lagi saya sampaikan, tahun ini kita mendapatkan alokasi dana yang juga cukup besar dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Skadau. Kemudian juga saya menyampaikan terima kasih terutama kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan termasuk kepada pihak perusahaan yang selama ini telah melakukan komunikasi yang baik dengan kami di pemerintah daerah Kabupaten Skadau, dengan beberapa perusahaan yang ada, karena perusahaan yang ada di Kabupaten Skadau ini saya yakin mereka juga sangat andil dalam proses pembangunan yang ada di Kabupaten Skadau. Misalnya kami MOU dengan beberapa perusahaan untuk memperbaiki jalan-jalan daerah yang ada di Kabupaten Skadau, ya. Hampir semua MOU kami dengan beberapa perusahaan itu ditindaklanjut oleh mereka, dan Bapak Ibu sekalian di daerah bisa melihat apa yang telah kami buat untuk masyarakat, terutama dengan perusahaan-perusahaan, terutama yang Bapak Ibu berada di wilayah perusahaan itu pasti melihat bahwa kondisi jalan saat ini sudah cukup jauh lebih baik di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Skadau. Termasuk juga perlu saya sampaikan juga kepada kita semua bahwa komunikasi saya juga dengan DPR RI juga cukup baik. Tahun yang lalu kita mendapatkan alokasi pembangunan listrik terbesar di Kabupaten Skadau, ada 10 desa yang kita dapatkan dari pemerintah pusat. Walaupun sekarang bangunan secara bertahap, karena memang proses listrik itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena mereka juga harus mengangkut tiang dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur bahwa inilah bagian daripada upaya pemerintah daerah dalam rangka membangun Kabupaten Skadau yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Oke Pak, sangat luar biasa sekali penjelasannya. Juga kita bisa melihat rekam jejaknya di semua media sosial, bagaimana waktu kedatangan Pak Jokowi itu sangat luar biasa Bapak. Juga untuk berikutnya Bapak, apa strategi Bapak untuk meningkatkan investasi dan pembangunan daerah dengan menggandeng pihak swasta juga investor Bapak? Baik, terima kasih. Memang kita semua Pak tahu bahwa
Kabupaten Skadau ini kita bukan hanya membangun dari anggaran pemerintah saja, tetapi juga kita penting investor-investor dari luar dalam rangka menciptakan lapangan pekerja bagi masyarakat Kabupaten Skadau. Kemudian kami juga telah menyampaikan waktu itu di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait juga peluang-peluang investasi yang ada di Kabupaten Skadau, dan bersyukur di tahun ini angka investasi kami sudah melebihi target, kurang lebih hampir 500 miliar investasi yang masuk ke Kabupaten Skadau, dan saya pikir itu juga angka yang cukup besar. Itu hampir di semua lini yang ada, yang terbanyak itu adalah di perkebunan dan juga ada di UMKM, dan tentu itu semua kami dukung, kami support, baik dari sisi perizinan, baik dari sisi pelatihan, pengawasan juga untuk mereka, karena kami harus memastikan setiap investasi yang ada di Kabupaten Skadau ini mereka bisa melaksanakannya dengan aman, kemudian juga secara perizinan juga lebih cepat, lebih lancar, sehingga investasi yang masuk ke Kabupaten Skadau di beberapa tahun ini cukup luar biasa. Bahkan kami mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di mana target investasi Kabupaten Skadau melampaui batas pada waktu itu. Sehingga sekali lagi bahwa ini semua semata-mata bagaimana kami menciptakan peluang kerja untuk masyarakat Kabupaten Skadau, karena semakin banyaknya orang berinvestasi di Kabupaten Skadau ini, saya yakin pasti juga membutuhkan tenaga kerja yang juga banyak dari masyarakat Kabupaten Skadau. Dengan demikian maka peluang kerja dan juga kesempatan kerja bagi masyarakat kita sangat terbuka. Jadi oleh karena itu untuk sisi investasi saya pikir tidak ada masalah. Selama ini kita cukup komunikasi baik dengan para perusahaan yang ada di Kabupaten Skadau, termasuk juga kepada Provinsi Kalimantan Barat, termasuk juga kami diskusi ringan dengan Kadin Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan rencana-rencana investasi di masa-masa yang akan datang secara khusus untuk di Kabupaten Skadau, karena kami telah memaparkan semua progres peluang yang bisa mereka investasi di Kabupaten Skadau. Oke Pak, untuk terakhir tentunya pada hari ini apa tentunya pesan Bapak kepada masyarakat Kabupaten Skadau yang akan kembali memilih dan juga tentunya untuk memilih kembali dalam pemilu mendatang ini, Bapak? Baik, masyarakat Kabupaten Skadau yang saya cintai, setiap 5 tahun pasti ada proses politik yang terjadi di negeri ini. Jadi oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Skadau, karena juga tidak lama lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati. Saya berharap dengan masyarakat Kabupaten Skadau untuk bersama kita menyukseskan agenda besar daerah ini, dan juga harapan saya kepada masyarakat sekalian, jangan sampai kita menjual isu suku, isu agama hanya untuk kepentingan sesaat. Bahwa masa depan sekarang juga harus kita pikirkan, harapan masyarakat di masa yang akan datang juga harus kita pikirkan. Dan secara khusus saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pasangan Aron Subandrio, kami tidak akan mungkin menjual isu suku dan juga agama, karena memang kami paham, kami tahu bahwa pengurus senior Partai Demokrat kami, yaitu Pak Simon Petrus, yang juga sekaligus sebagai Bupati 2 periode Kabupaten Skadau, beliau juga menitipkan pesan kepada kami melalui pembangunan-pembangunan yang beliau buat di Kabupaten Skadau, secara khusus di komplek pemerintahan Kabupaten Skadau itu beliau membangun masjid di komplek pemerintahan, kemudian juga gereja Kristen di komplek pemerintahan, gereja Katolik juga di komplek pemerintahan. Pesannya kepada kita semua bahwa jangan sampai gara-gara pemilu yang sesingkat ini kita menjual isu suku, menjual isu agama untuk kepentingan sesaat. Dan juga pesan moralnya kepada kita semua agar masyarakat Kabupaten Skadau itu beriman tentunya. Itu pesan beliau kepada kita semua. Maka kami sekali lagi pasangan Aron Subandrio tidak akan mungkin
menjual isu, karena juga beliau adalah selaku ketua tim sukses pemenangan Aron Subandrio di Kabupaten Sekadau, dan harapan saya terjadi gesekan sedikit-sedikit itu hal yang biasa dalam ranah demokrasi, karena memang kita selalu mengikuti pesta demokrasi di Kabupaten Sekadau selesai dengan baik ya, selesai. Kita biasa ada yang menang, ada yang kalah, biasa dalam konteks politik. Tapi harapan saya sekali lagi kepada masyarakat Kabupaten Sekadau, mari kita menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang betul-betul melihat visi dan misi calon bupati kita di masa yang akan datang. Karena ingat satu yang saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa program itu jauh lebih penting. Program yang mereka jual itu jauh lebih penting kita lihat, penting kita pelajari, karena sekali lagi itulah harapan kita untuk Sekadau yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Baik, untuk masyarakat Kabupaten Sekadau, saya mengajak kita semua di tanggal 27 November 2024 ini, mari kita ramai-ramai ke TPS untuk menentukan pilihan kita, untuk menentukan masa depan Kabupaten Sekadau yang lebih baik. Tapi jangan lupa coblos nomor 1. Oke, itulah tadi pemaparan dari Pak Aron SH, tentunya sudah sama-sama kita dengar masyarakat Sekadau semuanya. Dan juga dari sekian banyak program yang tentunya beliau sampaikan, keberhasilan dan juga prestasi yang tentunya pemerintah daerah sudah capai, tidak ada keraguan lagi tentunya untuk kita masyarakat Sekadau. Mari kita lanjutkan program-program ini, mari kita lanjutkan kembali tentunya untuk masyarakat Sekadau yang lebih baik dan juga lebih maju lagi untuk kedepannya. Dan juga kami ucapkan terima kasih Bapak atas tentunya kesempatan pada hari ini, tentunya berbincang-bincang santai bersama podcast kami pada hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar masyarakat Sekadau semuanya. Kami pamit undur diri, saya Suryadi Dharmawangsa bersama kru yang bertugas. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Becuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata.